drastically. Oh, how bad? Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Benarkah waktu bisa melambat atau bahkan dipercepat? Dan jika suatu materi bergerak mendekati kecepatan cahaya, apakah dunia di sekitarnya akan tampak seperti slow motion? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam fisika, waktu memang bisa berjalan lebih lambat, baik karena kecepatan yang sangat tinggi maupun karena gravitasi yang sangat kuat. Tapi bagi orang yang mengalaminya langsung, semuanya tetap terasa normal. Itulah bagian paling aneh dari relativitas. Ketika sebuah benda bergerak mendekati kecepatan cahaya atau berada sangat dekat dengan objek bermasa besar seperti black hole, waktu yang dialaminya bisa berjalan lebih lambat dibanding pengamat lain. Namun, dari dalam sistem itu sendiri, detik tetap terasa seperti detik, napas tetap terasa normal, langkah kaki tetap terasa biasa. Jadi, yang berubah bukan rasa waktunya, melainkan laju waktu itu sendiri saat dibandingkan dengan pengamat lain. Dan ide inilah yang diperlihatkan dengan sangat dramatis dalam Interstellar. Dalam Interstellar, saat Cooper tiba di planet Miller, segalanya terlihat normal. Langkah kaki, gerakan, bahkan detik-detik yang berlalu terasa biasa saja. Namun, ada satu harga yang diam-diam sedang dibayar, waktu. Karena di tempat itu, 1 jam yang mereka alami setara dengan 7 tahun yang berlalu di luar sana. What are you waiting for? Let's go. Go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make it count. Kenapa ini bisa terjadi? Di film, penjelasan ini datang dari Romilly. Ia menjelaskan bahwa planet Miller berada sangat dekat dengan Gargantua, sebuah black hole supermasif. With one complication. The planet is much closer to Gargantua than we thought. Gargantua. It's what we're calling them. The black hole. Miller's and Dr. Mann's planets both orbit it. And Miller's is on the horizon? Oh, it's a basketball around a hoop. Landing there takes us dangerously close, and a black hole that big has a huge gravitational pull. Menurut teori relativitas Einstein, semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Jadi, yang berubah bukan perasaan Cooper terhadap waktu, melainkan laju waktu itu sendiri. Bagi Cooper, 1 jam tetap terasa seperti 1 jam. Namun, bagi pengamat yang berada jauh dari gravitasi ekstrim itu, durasi yang sama bisa setara dengan bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan pertanyaan di awal? Jika suatu materi bergerak mendekati kecepatan cahaya, apakah dunia di sekitarnya akan tampak seperti slow motion? Secara sederhana, tidak selalu seperti video yang diperlambat. Karena dalam relativitas, setiap pengamat tetap merasa waktunya sendiri normal. Yang membuat semuanya berbeda adalah ketika dua pengamat yang berada dalam kondisi ekstrim berbeda saling dibandingkan. Jadi, Cooper tidak melihat planet Miller seperti dunia yang aneh. Dan orang di planet Miller juga tidak merasa tubuh mereka melambat. Perbedaan itu baru benar-benar terasa saat waktu mereka dibandingkan dengan waktu orang lain yang berada jauh dari Gargantua. Hello, Rob? I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Lalu, bagaimana Romilly bisa mengetahui hal itu? Inilah cara Romilly menyusun perhitungan untuk memahami kenapa 1 jam di planet Miller bisa setara dengan 7 tahun di luar sana. Oh, how bad? Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Untuk menggambarkan perbedaan ini, fisika memakai rumus dilatasi waktu gravitasi. Artinya, waktu yang dialami pengamat dekat black hole sama dengan waktu pengamat jauh dikalikan suatu faktor yang bergantung pada massa black hole dan jaraknya. Semakin besar masanya dan semakin dekat jaraknya, semakin lambat waktu yang berjalan di sana. Di dalam rumus ini, ada satu bentuk penting yang dikenal sebagai radius Schwarzschild. Ini adalah batas khas dari black hole. Karena itu, rumus sebelumnya bisa ditulis ulang menjadi bentuk yang lebih ringkas. Sekarang, rumus ini lebih mudah dibaca.
Radius Schwarzschild mewakili batas khas black hole, sementara huruf R menunjukkan jarak planet dari pusat black hole. Karena Romilly sedang membandingkan dua pengamat, maka rumusnya kita ubah ke bentuk rasio. Artinya, perbandingan waktu pengamat jauh dan pengamat dekat ditentukan oleh seberapa dekat posisi planet terhadap batas ekstrim black hole. Sekarang kita masukkan data dari film. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di luar sana. Supaya mudah dihitung, 7 tahun kita ubah dulu menjadi jam. Artinya, 1 jam yang dialami Cooper setara dengan 61.320 jam bagi pengamat yang jauh dari Gargantua. Sekarang, perbandingan waktunya menjadi seperti ini. Dengan kata lain, waktu di luar berjalan 61.320 kali lebih cepat dibanding waktu yang dialami Cooper di planet Miller. Lalu, angka ini kita masukkan ke rumus perbandingan waktu. Agar lebih mudah dihitung, akarnya kita buat sendirian. Lalu, kedua sisi dikuadratkan. Sekarang, kita hitung nilai 61.320 kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi. Angka ini sangat kecil, nyaris 0. Kalau dipindahkan, kita dapat. Dan di titik inilah, penjelasan Romilly menjadi masuk akal. Ia tidak sedang menebak. Ia sedang membaca apa yang sedang terjadi pada ruang dan waktu di sekitar Gargantua. Karena jika perbedaan waktunya bisa se ekstrim itu, maka jawabannya hanya satu. Planet Miller memang berada nyaris tepat di tepi pengaruh gravitasi paling ekstrim milik black hole tersebut. Namun yang membuat semua ini terasa aneh adalah satu hal. Bagi Cooper, semuanya tetap normal. Langkah kaki terasa biasa, napas terasa biasa, detik demi detik tetap terasa seperti 1 detik. Tidak ada perasaan bahwa waktunya rusak. Tidak ada sensasi bahwa dunia di sekitarnya bergerak aneh. Dan justru disitulah relativitas terasa begitu sulit dipercaya. Karena waktu yang melambat tidak selalu terasa melambat bagi orang yang mengalaminya. Bagi orang yang berada di dalam sistem itu, semuanya tetap berjalan normal. Tubuhnya normal, pikirannya normal, jam yang ia bawa pun tetap terasa berdetak seperti biasa. Perbedaannya baru terlihat ketika dua pengamat dari kondisi yang berbeda saling dibandingkan. Satu berada dekat dengan black hole, satu lagi berada jauh dari pengaruh gravitasi ekstrim itu. Dan ketika keduanya bertemu kembali, barulah kenyataannya terlihat. Yang satu merasa hanya kehilangan 1 jam, yang lain sudah kehilangan bertahun-tahun. Disinilah kita bisa kembali ke pertanyaan awal, apakah waktu bisa melambat? Jawabannya, ya. Tapi bukan karena waktu tiba-tiba rusak, dan bukan karena dunia otomatis berubah menjadi slow motion. Waktu melambat karena ruang waktu itu sendiri berubah, mengikuti seberapa besar gravitasi dan seberapa ekstrim kondisi di sekitarnya. Lalu, apakah dunia di sekitar akan terlihat seperti slow motion ketika suatu materi bergerak mendekati kecepatan cahaya atau berada dekat black hole? Tidak sesederhana itu, karena bagi pengamat yang mengalaminya langsung, semuanya tetap terasa normal. Yang berubah adalah hasil perbandingannya terhadap pengamat lain. Dan itulah kenapa planet Miller terasa begitu tragis. Bukan hanya karena ombak raksasanya, bukan hanya karena lokasinya yang berbahaya, tetapi karena setiap menit yang mereka habiskan di sana diam-diam sedang mencuri tahun-tahun dari hidup mereka di tempat lain. Cooper tidak sedang melawan monster, ia sedang melawan sesuatu yang jauh lebih sunyi, waktu yang mengalir dengan kecepatan berbeda. Dan saat ia kembali, yang hilang bukan cuma kesempatan, yang hilang adalah usia, kenangan, dan bagian hidup yang tidak akan pernah bisa diulang. Itulah mengapa Interstellar terasa lebih dari sekedar film luar angkasa. Ia mengambil teori Einstein yang rumit, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Tentang penantian, tentang kehilangan, dan tentang kenyataan bahwa di alam semesta, waktu ternyata tidak berjalan sama untuk semua orang. Einstein menuliskannya sebagai relativitas. Interstellar membuat kita merasakannya. You told him I like farming.
haven't you?